Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para mahasiswa Setarna Surabaya Prodi PAI, kami harapkan semuanya sehat selalu ya. Berjumpa kembali bersama kami materi kuliah Psikologi Perkembangan. Pada saat kali ini kita akan membahas tentang apa itu perilaku kognitif, apa itu perilaku afektif, dan apa itu perilaku psikomotorik. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita uraikan. Selamat menyimak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa itu perilaku kognitif? Perilaku kognitif adalah perilaku yang mencakup kegiatan mental otak yang berkaitan dengan kecerdasan otak ya. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak itu termasuk dalam bentuk perilaku kognitif. Adapun perilaku kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek. Di antaranya yang pertama pengetahuan tentang sesuatu hal, termasuk hafalan juga, termasuk daya ingat, knowledge. Ini aspek-aspek perilaku kognitif. Yang kedua selanjutnya pemahaman, comprehension. Pemahaman terhadap materi pelajaran itu termasuk tingkah laku kognitif. Penerapan atau application, nah ini termasuk juga perilaku kognitif. Analisis, sintesis, dan penilaian ataupun penghargaan terhadap sesuatu ini termasuk kognitif juga ya. Yang berkaitan dengan apa? Menyangkut kegiatan otak. Evaluasi ya atau evaluation ini juga termasuk kegiatan mental otak. Adapun tujuan aspek kognitif berorientasi kepada kemampuan cara berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu kemampuan mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut seseorang ya ataupun siswa mahasiswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide ataupun gagasan ataupun metode ataupun prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif ini adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai tingkat yang paling tinggi yaitu mengevaluasi. Perilaku kognitif yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir, penalaran ya. Nah, ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah pengetahuan, knowledge. Pengetahuan merupakan aspek kognitif yang paling rendah tapi paling mendasar. Dengan pengetahuan, individu dapat mengenal dan mengingat kembali suatu objek ataupun ide, prosedur ya, konsep ataupun definisi, mengenal nama atau nama peristiwa, mengenal tahun, termasuk mengenal daftar, mengenal rumus, mengenal teori ataupun kesimpulan. Untuk selanjutnya ya, pemahaman, comprehension. Pemahaman atau dapat juga dikatakan dengan istilah mengerti merupakan kegiatan mental intelektual yang mengorganisasikan materi yang telah diketahui. Temuan-temuan yang didapat dari materi seperti definisi ataupun pengetahuan informasi ataupun pengetahuan peristiwa, fakta disusun kembali dalam struktur kognitif yang ada. Temuan-temuan ini diakomodasi dengan struktur kognitif yang ada sehingga membentuk struktur kognitif baru. Untuk selanjutnya penerapan atau application, menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting sekali. Seseorang yang dikatakan menguasai kemampuan kognitif jika dia dapat memberi contoh atau mengklarifikasikan ya,
memampatkan ataupun menyelesaikan persoalan tersebut dan mengidentifikasi permasalahan tersebut ya, sebagaimana hal-hal yang sama. Contoh, ketika kita dulu pertama kali diperkenalkan kereta api kepada petani di Amerika, mereka berusaha untuk memberi nama yang cocok bagi alat transportasi tersebut ya. Nah, salah satunya alat transportasi yang sudah dikenal pada waktu itu adalah kuda. Bagi mereka ya, ingat kuda, ingat transportasi. Dengan pemahaman demikian, maka mereka memberi nama pada kereta api tersebut dengan Iron Horse atau kuda besi ya. Iron Horse, kuda besi. Kuda besi ya. Hal ini menunjukkan bagaimana mereka menerapkan konsep terhadap sebuah temuan baru. Untuk selanjutnya, penguraian atau analisis, di mana menentukan bagian-bagian dari suatu masalah dan menunjukkan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Melihat penyebab-penyebab dari suatu peristiwa atau memberi argumen-argumen yang menyokong suatu pernyataan. Dan yang E, memadukan atau sintesis, menggabungkan atau meramu atau merangkai berbagai informasi menjadi satu kesimpulan atau menjadi satu hal yang baru. Kemampuan berpikir induktif dan konvergen merupakan ciri kemampuan ini. Contoh, memilih irama dan kemudahan menggabungkannya sehingga menjadi gubahan musik yang baru, memberi nama yang sesuai bagi sesuatu temuan baru ya. Ini termasuk kemampuan dalam kognitif, menciptakan suatu logo organisasi. Yang selanjutnya adalah penilaian atau evaluation, di mana ini kemampuan otak ya, kemampuan otak atau kognitif mempertimbangkan atau menilai dan mengambil keputusan benar atau salah. Ini baik ataupun buruk, atau bermanfaat atau tidak ya, berdasarkan kriteria tersebut baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, terdapat dua kriteria pembenaran yang digunakan, yaitu apa? Pembenaran berdasarkan internal dan pembenaran berdasarkan eksternal. Sementara perilaku afektif adalah perilaku yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Perilaku afektif mencakup watak seseorang ya, dalam perilaku tersebut seperti perasaannya, minatnya, sikapnya, emosinya dan lain sebagainya, termasuk juga menyangkut nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwasanya sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya ya, dapat diramalkan ini, dapat diimajinasikan ya, dapat diramalkan perubahan bila seorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar efektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku kesehari-harinya. Perilaku afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang. Yang pertama, receiving atau attending, menerima atau memperhatikan ya. Nah, yang kedua, responding atau menanggapi, mengandung arti apa? Adanya partisipasi aktif bagi individu tersebut. Valuing, menilai atau menghargai. Yang keempat, organization atau mengatur atau mengorganisasikannya. Selanjutnya yang terakhir, characterization by a value or value complex. Karakterisasi atau dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Sementara perilaku psikomotor merupakan perilaku yang berkaitan dengan keterampilan skill, yang mana seseorang mampu bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif atau memahami sesuatu. Dan hasil belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk apa? Kecenderungan berperilaku. Perilaku psikomotor adalah apa? Berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari ataupun melompat, melukis, menari, memukul dan sebagainya. Hasil belajar ataupun keterampilan seorang psikomotor dapat diukur melalui satu ya, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktek yang berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan apa? Memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur ya,
untuk mengukur pengetahuan dalam hal keterampilannya, termasuk menilai sikapnya, dan beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan mengenai perilaku kognitif, perilaku afektif, dan perilaku psikomotorik. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.